Halo anak-anak, Shalom, berkah dalam. Salam jumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 9. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban sebagai anggota gereja, maka dalam kesempatan kali ini kita akan mendalami hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Apa saja yang akan kita pelajari nanti? Kita akan belajar dalam dua bagian tema. Tema pertama itu pengertian dari masyarakat, negara, warga negara, lalu apa saja yang menjadi hak dan kewajiban warga negara, terutama warga negara Indonesia. Bagian kedua kita akan melihat tentang ajaran Yesus, bagaimana menyelaraskan antara hak dan kewajiban, dan juga ajaran kitab suci. Hari ini kita belajar dari Injil Matius. Lalu ajaran gereja Katolik, ajaran sosial gereja tentang bagaimana menyelaraskan antara hak dan kewajiban. Kita akan melihat yang pertama. Apa itu masyarakat? Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Ini yang disebut sebagai masyarakat. Ini apa? Masyarakat desa, masyarakat kota, masyarakat madani, masyarakat modern, dan masih banyak contohnya. Misalnya saja masyarakat tradisional. Lalu apa itu negara? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara itu merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Itu yang disebut sebagai negara. Yang kedua, kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Ini yang disebut sebagai negara. Lalu selanjutnya, apa yang disebut sebagai warga negara? Warga negara itu merupakan anggota dari suatu negara yang merupakan pendukung dan penanggung jawab terhadap kemajuan dan kemunduran suatu negara. Ini yang disebut sebagai warga negara. Sebagai warga negara, terutama warga negara Indonesia, kita mempunyai hak dan juga kewajiban. Apa saja haknya? Kita lihat bahwa sejak lahir kita sudah menjadi bagian dari anggota masyarakat yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Apa saja itu? Kalau misalnya berdasarkan UUD 1945, kita akan melihat bahwa kita mempunyai hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak mendapatkan perlindungan dalam bidang hukum, hak untuk bekerja bagi yang sudah dewasa. Kalau bagi pelajar, pekerjaannya ya belajar. Hak untuk memeluk agama, dan juga hak untuk berkumpul secara bebas. Ini contohnya dari banyak hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat dengan hak asasi manusia. Kalau dalam UUD 1945 dalam pasal 28I itu ditegaskan bahwa
perlindungan terhadap hak asasi manusia itu termasuk di dalamnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, paling tidak adalah hak-hak ini. Kalau tadi kita melihat berkaitan dengan hak warga negara Indonesia, selanjutnya kita akan melihat kewajiban warga negara Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia kita memiliki kewajiban, misalnya ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, ikut serta secara aktif dalam pembangunan, menaati hukum yang berlaku, menjaga ketertiban umum, ikut serta menjaga keamanan lingkungan, dan mengupayakan kesejahteraan. Yang pertama itu. Lalu bagian kedua, kita akan belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana menyelaraskan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kalau kita melihat dalam perikop Injil Markus, atau lebih tepatnya Matius bab 22 ayat 15 sampai 22, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kalau dalam Matius bab 22 ayat 21 ditegaskan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dalam kutipan kitab suci ini, kita bisa memetik pelajaran bahwa sebagai anggota masyarakat, Yesus selalu taat menjalankan kewajibannya. Di sini Yesus tidak pernah meminta murid-muridnya melawan pemerintah. Di sini Yesus juga tidak pernah menghasut rakyat untuk melawan pemerintah. Meskipun Yesus taat terhadap pemerintah, Ia juga cukup tegas mengkritik pemimpin pemerintah yang tidak melakukan tugasnya dengan benar. Sebagai murid Kristus atau murid-muridnya Yesus, kita wajib meneladan sikap Yesus ini. Misalnya apa? Taat terhadap aturan, hukum, dan norma yang berlaku. Berani mengkritisi setiap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan kita kepada pemerintah tidak boleh melemahkan ketaatan kita kepada Allah. Yang tadi kita melihat ajaran kitab sucinya. Lalu kita akan melihat ajaran sosial gereja, bagaimana menyelaraskan antara hak dan kewajiban. Dua dokumen ini kita gunakan sebagai dasar, yaitu Katekismus Gereja Katolik dan juga dokumen Gereja Gaudium et Spes. Kalau dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2255 itu tertulis, para warga negara mempunyai kewajiban untuk bekerja sama dengan kekuasaan negara, membangun masyarakat dalam semangat kebenaran, keadilan, solidaritas, dan kebebasan. Sedangkan dalam ajaran gereja Gaudium et Spes artikel 1 itu disebutkan, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan murid Kristus juga. Maknanya apa? Sebagai para murid Tuhan Yesus, kita harus terlibat secara aktif dalam persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat dan ikut serta dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bersama dengan berpihak kepada mereka yang kekurangan dan menderita.
Lalu bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita lihat kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menyaksikan orang berjuang keras dengan berbagai macam cara untuk menuntut pemenuhan hak. Selain kurang maksimal dalam melaksanakan kewajibannya, bahkan terkadang orang mendahulukan haknya, namun melupakan kewajibannya. Padahal seharusnya hak dan kewajiban itu harus dijalankan secara seimbang. Ini kewajiban harus dijalankan dengan sepenuh hati agar memperoleh pemenuhan hak yang seharusnya. Dalam menuntut hak, kita juga harus menghormati apa yang menjadi hak orang lain. Bermasyarakat merupakan sarana dan kesempatan yang baik untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kita tidak bisa bertindak sebaliknya, menuntut hak kita terus-menerus tetapi mengabaikan kewajiban kita. Kewajiban itu terarah pada kepentingan yang bersifat lebih luas daripada kepentingan pribadi. Sebagai warga gereja Katolik, sekaligus warga masyarakat atau warga negara, kita harus terlibat dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat. Komunitas beriman Kristiani sama sekali tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau merasa diri lebih eksklusif daripada yang lain. Bapak Uskup Monsinyur Albertus Sugio Pranoto itu mengajarkan, jadilah 100% warga gereja dan 100% warga negara Indonesia. Dengan kata lain, beliau mengajarkan, jadilah 100% Katolik, 100% Indonesia. Mari kita menjadi warga negara Indonesia, melaksanakan kewajiban sebagai seorang pelajar, supaya kita layak dan pantas mendapatkan hak-hak yang kita terima. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sampai bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Shalom dan berkah dalam. Amin.